Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Ismawati, nomor absen 12, kelas 12 MIPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pemanfaatan gelombang mikro. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik meliputi: yang pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat dalam ruang hampa. Yang kedua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Gelombang dikatakan transversal apabila arah getaran yang dirambatkan tegak lurus terhadap arah rambatnya. Yang ketiga, gelombang elektromagnetik dapat mengalami polarisasi. Polarisasi yakni penapisan arah getar medan listrik atau magnet sehingga hanya satu arah saja yang diloloskan. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan atau refleksi. Yang kelima, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pembiasan atau refraksi. 6. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami interferensi. Yang ketujuh, gelombang elektromagnetik dapat mengalami lenturan atau difraksi. Dan yang terakhir, arah rambat gelombang elektromagnetik tidak dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet, tetapi dibelokkan oleh medan gravitasi. Gelombang mikro merupakan gelombang radiasi dengan frekuensi paling tinggi, yaitu dapat mencapai 3 kali 10 pangkat 9 Hz. Ketika gelombang mikro diserap oleh sebuah benda, maka akan muncul efek pemanasan pada benda tersebut. Gelombang mikro sebagai komunikasi satelit. Satelit adalah sebuah paket komunikasi elektronik yang diletakkan dalam orbit yang memiliki tujuan utama untuk menginisial atau mendukung transmisi komunikasi informasi atau pesan dari satu titik ke lainnya melalui ruang angkasa. Sedangkan satelit komunikasi adalah sebuah pesawat ruang angkasa yang ditempatkan pada orbit di sekeliling bumi dan yang di dalamnya membawa peralatan-peralatan penerima dan pemancar gelombang mikro yang mampu menyiarkan kembali sinyal-sinyal dari satu titik ke titik yang lain di bumi. Satelit komunikasi orbit mengelilingi bumi. Tergantung pada diameter orbit satelit dapat merentang hampir setengah belahan bumi. Persambungan satelit terdiri dari sebuah uplink atau stasiun bumi mengirim ke satelit dan downlink atau satelit mengirim ke stasiun bumi. Kualitas sinyal pada uplink tergantung pada beberapa kuat sinyal bila ia meninggalkan stasiun bumi dan bagaimana satelit menerimanya. Komunikasi melibatkan transfer informasi antara sebuah sumber dan pemakai. Pemakaian satelit untuk komunikasi pasti terus meningkat, karena merupakan teknologi yang memerlukan biaya produksi sistem yang lebih ekonomis. Sebuah stasiun bumi terdiri dari sebuah antena, sistem penjejakan, penerima, pemancar, penggabung, dan sambungan darat melalui sebuah modem. Pemrosesan sinyal elektronik internal sebuah stasiun bumi sangat sederhana. Misalkan menganggap pemrosesan sinyal-sinyal pita dasar digabungkan dan dikodekan dengan sebuah skema FEC atau Forward Error Correction pada kasus komunikasi satelit digital dan dimodulasi ke dalam IF atau Intermediate Frequency untuk membentuk transmisi stasiun bumi. Satelit generasi baru adalah regeneratif, yaitu mereka mempunyai kemampuan pemrosesan diri yang membuat mereka lebih cerdas daripada hanya sebagai pengulangan atau repeater. Kemampuan ini memungkinkan satelit untuk mengkondisikan, menguatkan, atau memformat kembali data uplink diterima dan merute data ke lokasi tertentu atau secara aktual menghasilkan data sebagai lawan terhadap aksi sederhana sebagai sebuah stasiun relay antara dua atau lebih stasiun bumi. Pada sebagian besar aplikasi sistem, satu satelit melayani banyak stasiun bumi. Satelit membuka era baru untuk transmisi data. Kanal akses satelit global dapat menyiarkan berita utama, siaran langsung, dan kebutuhan komersial lainnya.
Berikut ialah kelebihan dan kekurangan dari gelombang mikro. Kelebihannya yaitu 1. Sangat baik untuk daerah yang kepadatan penduduknya jarang dan belum mempunyai infrastruktur telekomunikasi. 2. Komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik maupun dari satu titik ke banyak titik secara broadcasting multicasting. Sedangkan kekurangannya yaitu 1. Sangat sensitif cuaca dan curah hujan yang tinggi. Semakin tinggi frekuensi sinyal yang dipakai, maka akan semakin tinggi redaman karena hujan. 2. Rawan sambaran petir geledek. Kesimpulan, gelombang mikro merupakan bentuk radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang mulai dari 1 meter hingga 1 mm, dengan frekuensi antara 300 MHz atau 100 cm dan 300 GHz atau 0,1 cm. Sifat-sifat dari gelombang mikro sebagai berikut. Yang pertama, refleksi atau pemantulan. Yang kedua, transmisi. Gelombang mikro dapat melalui atau melewati benda maupun material yang mempunyai sifat dielektrik atau perlawanan arus listrik yang kecil. Yang ketiga, absorpsi atau penyerapan. Gelombang mikro juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat, sebagai pemanas, dan telekomunikasi. Setelah mempelajari tentang gelombang mikro dan mengetahui kelebihan dan kekurangannya, diharapkan untuk sebisa mungkin memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, serta semoga menambah pengetahuan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.